Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tentang kisah antara Imam Asy-Syafi'i dan gurunya Imam Malik, yang semoga kisah tersebut bisa memberikan kita inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan sahabat klik like, subscribe, kemudian silahkan tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Imam Malik merupakan ulama besar, begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Keduanya merupakan pendiri madhab yang besar, yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab Imam Malik. Dua madhab tersebut merupakan madhab terbesar dari madhab fikih yang masih bertahan hingga sekarang. Sebagaimana pada umumnya para ulama zaman dahulu, Imam Malik dan Imam Syafi'i pun tidak jarang berbeda pandangan mengenai suatu masalah, baik itu masalah keagamaan termasuk masalah fikih. Dan pada suatu hari, Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dan mereka pun berdebat pada persoalan rezeki. Setiap muslim memang meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan membiarkan suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Namun di sana ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara memperoleh rezeki tersebut. Hal ini sebagaimana yang diperdebatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Suatu ketika dalam suatu majelis, Imam Malik mengatakan bahwasanya rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal saja kepada Allah dengan benar, maka niscaya Allah akan memberikannya rezeki. Lakukanlah yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Demikian ucapan dari Imam Malik. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu pada sebuah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan yang kenyang. Menyikapi pendapat tersebut, Imam Asy-Syafi'i memiliki pandangan yang lain, yang mana pandangan itu berbeda dengan pandangan gurunya. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik, gurunya tersebut, "Wahai guru, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" Begitu tanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pun menyampaikan bahwasanya untuk mendapatkan rezeki maka dibutuhkan sebuah usaha dan kerja keras. Rezeki itu tidak bisa datang sendiri, melainkan rezeki itu harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha atau pekerjaan. Namun Imam Malik pun berpendapat bahwasanya rezeki itu bisa datang jika memang hamba sudah bertawakal, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan dari keduanya pun tidak mencapai titik temu. Hingga suatu ketika Imam Syafi'i berjalan pada sebuah tempat dan beliau melihat serombongan orang yang sedang memanen buah anggur. Imam Asy-Syafi'i pun membantu mereka untuk menyelesaikan panenan buah anggur itu. Dan setelah pekerjaan selesai, orang-orang pun memberikan Imam Syafi'i buah anggur sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Mendapatkan buah anggur tersebut, Imam Syafi'i pun sangat senang sekali. Akan tetapi beliau senang ternyata bukan karena mendapatkan buah anggur itu. Alasan beliau senang adalah hal itu bisa menjadi dalil bahwasanya apa yang ia yakini tentang rezeki itu benar, bahwa seseorang harus bekerja dahulu untuk bisa mendapatkan rezeki. Dan beliau bersemangat untuk menyampaikannya kepada Imam Malik, gurunya. Imam Asy-Syafi'i pun bergegas untuk menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai setelah mengajar. Asy-Syafi'i pun memberikan anggur yang ia dapatkan dari para petani kepada gurunya. Dan beliau pun mengatakan kepada gurunya, "Seandainya saya tidak keluar pondok dan membantu para petani tersebut, tentu saja anggur ini tidak akan pernah sampai di tangan saya. Artinya saya tidak akan mendapatkan rezeki anggur tersebut." Mendengar ucapan dari muridnya itu, Imam Malik pun tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik pun mengatakan sebuah perkataan, "Pada hari ini aku memang tidak keluar pondok, aku hanya mengajar sebagaimana tugas seorang guru. Akan tetapi aku sedikit berpikir, terlintas dalam pikiranku,
Alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur yang segar. Namun tiba-tiba setelah terbesit hal itu, ternyata engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Bahwa cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Mendengar dari penjelasan Imam Malik gurunya tersebut, Imam Asy-Syafi'i pun langsung tertawa. Guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Mereka memahami bahwasanya apa yang mereka yakini ternyata sama-sama benar. Rezeki bisa datang tanpa sebab jika memang bertawakal dengan sesungguhnya kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi bagian seorang hamba. Dan rezeki pun juga datang dengan cara diusahakan. Begitulah dua imam madhab besar, ulama yang besar mengambil dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Kisah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i ini mengajarkan kepada kita umat Islam tentang bagaimana menyikapi sebuah perbedaan. Keduanya tak saling menyalahkan atau membenarkan pendapatnya sendiri. Dan yang terpenting adalah keduanya sama-sama membuktikan tentang kebenaran apa yang mereka yakini. Dan ternyata apa yang mereka yakini sama-sama benar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, kemudian tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.